Selamat malam Bapak. Malam, Dok. Iya Bapak, silakan duduk Bapak. Iya baik Bapak. Perkenalkan ya, saya Dokter Jacqueline, saya dokter jaga pada malam hari ini di klinik ini ya Bapak. Iya Bapak. Baik Bapak, tenang saja ya, rileks saja, santai. Dan sebentar saya akan tanya-tanya seputaran penyakit Bapak ya Bapak. Baik Bapak. Sebelum saya mulai untuk bertanya, saya mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya identitas Bapak ya Bapak, Ya. boleh ya? Ya, Dok. Oke baik. Namanya Bapak kalau boleh tahu? Bapak Marcel, Bapak Marcel, umurnya Bapak 52 tahun, 52 tahun ya. Alamatnya Bapak? Desa Le, Desa Le. Iya Bapak, kalau boleh tahu pekerjaannya apa ya Bapak? kuli bangunan. Kuli bangunan ya. Iya Bapak. Jadi sebelumnya kalau boleh saya tahu keluhannya datang kemari apa ya Bapak? Sakit di bagian dada, Dok. Oh jadi sakit bagian dada Iya. ya Bapak. Apakah ada penyakit lain selain sakit dada Bapak? Ya, sering sakit di bagian bahu. Jadi nyeri juga di bagian punggung ya Bapak? Iya, Dok. Oke Bapak, jadi saya mau tanya juga untuk nyeri dadanya sudah berapa lama Bapak? Sudah sekitar setahun, Dok. Oh sudah sekitar setahun ya. Itu untuk nyerinya itu terasa terus menerus atau biasa kadang-kadang saja Bapak? Ya, terus menerus. Terus menerus ya Bapak. Baik Bapak, selanjutnya saya mau tanya pada saat nyeri dada, apakah Bapak rasa sakitnya itu menjalar di bagian tangan kah, lengan, dagu, punggung, atau hanya menetap pada dada saja Ya, Bapak? menjalar ke bagian punggung. Oh iya, jadi punggung ya. Kemudian Bapak ada rasa jantung berdebar-debar atau sesak nafas kah, atau berkeringat, batuk, seperti terasa tertindih beban berat kah Bapak, atau Ya, sering, Dok. Sesak nafas. sesak napas. Sesak napas ya. Kemudian ada rasa mual muntah atau nyeri perut Bapak? Ya, sering mual. Mual ya. Apakah Bapak rasa kejang atau pusing Bapak? Ya, kejang-kejang, Mas. Ya. Kejang-kejang. Apakah selama nyeri dada, apakah Bapak pernah pingsan atau badannya terasa lemah atau lelah? Ya, pernah saya beberapa kali pingsan, Dok. Beberapa kali pingsan Iya. ya. Kemudian saya mau tanya Bapak, mohon maaf sebelumnya ya. Apakah di keluarga Bapak punya penyakit sama seperti Bapak? Ya, ada. Itu ayah atau ibunya Bapak? Ayah. Ayah ya. Kemudian saya mau tanya, apakah di dalam keluarganya Bapak ada yang mempunyai penyakit menular? Ya, ada, Dok. Oh iya ada. Iya. Itu sama ayah? Atau Ayah. Ayah ya. Ya. Untuk dekat sama ayah seberapa sering Bapak? Sering, setiap hari. Setiap hari. Ya baik Bapak. Dari hasil yang saya dapatkan tadi, saya boleh ulangi ya Bapak. Bapak boleh dengar, boleh katakan jika saya salah ya Bapak. Jadi namanya Bapak Marcel, umurnya 52 tahun ya Bapak. Alamatnya Desa Le. Kemudian pekerjaannya kuli bangunan. Iya. Jadi keluhannya nyeri dada dan juga nyeri punggung ya Bapak. Ya, sudah terus nyeri dadanya terus menerus. Kemudian sudah setahun yang lalu ya Bapak Iya. mulai sakitnya. Kemudian untuk terasanya itu biasa ada di punggung ya Bapak. Iya. Punggung. Terus ada batuk juga, ada batuk. Kemudian ada sesak napas juga. Iya. Ada mual juga. Ada mual, kejang-kejang juga Iya. ya Bapak biasa. Untuk pingsan ada beberapa kali ya Bapak. Kemudian penyakit yang serupa ada pada ayah ya. Iya. Ayah. Kemudian untuk penyakit yang menular pada ayah juga, dan juga untuk berkomunikasi secara dekat dengan ayah itu sudah setiap hari ya. Oke Bapak. Jadi saya sudah lakukan pemeriksaan. Terima kasih ya Bapak atas Iya. waktunya. Selamat malam Pak. Selamat malam, Dok. Ya Bapak, silakan duduk ya Iya. Bapak.
Ya, baik Bapak. Perkenalkan, nama saya Dokter Jacqueline. Saya dokter yang akan memberikan konseling pada Bapak tentang penyakit Bapak ya Bapak. Ya dok. Iya Bapak. Jadi di sini saya mau tanya. Sebelum itu, mohon maaf, saya mau tanya identitasnya ya Bapak. Ya dok. Namanya siapa Bapak? Rio dok. Bapak Rio ya. Ya Bapak, kalau boleh tahu umurnya berapa Bapak? 53 tahun dok. 53 tahun ya. Alamatnya Bapak? Alamat Desa Le, Jalan Trans Sulawesi. Iya. Eh, eh, Sebelumnya mohon maaf untuk status perkawinannya Bapak. Duda. Iya Bapak, setelah saya tanya identitasnya, sebelumnya mohon maaf, keluhannya apa ya Bapak? Dok, penyakit PJK, penyakit jantung koroner. Oh iya, penyakit jantung koroner ya Bapak. Ya baik, saya akan bantu Bapak ya. Untuk penyakitnya sendiri sudah berapa lama Bapak? Kurang lebih 2 tahun dok. Sudah pernah konsumsi obat Bapak? Sudah dok. Ya baik. Ya Bapak, mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak pernah sedang merokok saat ini atau pernah merokok? Sedang merokok dok. Iya Bapak, mohon maaf. Biasanya merokok sendiri satu hari bisa habis berapa bungkus atau berapa batang Bapak? Satu hari itu kadang 4 bungkus dok. 4 bungkus ya Bapak? Ya, iya baik Bapak. Iya Bapak, sebelumnya saya mau tanya, apakah Bapak sudah tahu tentang penyakit jantung koroner? Belum dok. Ya baik, di sini saya akan jelaskan ya Bapak. Jadi penyakit jantung koroner atau biasa disebut PJK, disingkat PJK, itu merupakan di mana ada penyempitan pada arteri koroner, dan itu mulai terjadi arteriosklerosis atau kebekuan arteri, dan juga adanya penimbunan lemak atau plak pada dinding arteri koroner, dan itu biasa disebabkan ditimbulkan adanya gejala klinis ataupun tanpa gejala. Dan juga penyakit jantung koroner atau PJK ini kondisi di mana pembuluh darah utama yang memberikan pasokan darah, oksigen, dan juga nutrisi pada jantung menjadi rusak. Ini biasa disebabkan karena adanya plak kolesterol dan juga adanya peradangan ya Bapak. Iya Bapak. Dan di sini juga setelah Bapak mengetahui pengertiannya, saya juga mau menjelaskan ada beberapa faktor risiko penyebab dari PJK sendiri. Faktornya itu ada terbagi atas 2 ya Bapak. Ada faktor yang dapat diubah dan juga ada faktor yang tidak dapat diubah ya. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah, yang pertama itu jenis kelamin. Biasanya untuk penyakit PJK sendiri itu lebih rentan terkena pada laki-laki ya Bapak. Kemudian kedua itu usia biasanya itu yang rentan itu untuk pria sendiri itu 45 tahun dan wanita 55 tahun biasanya, atau setelah menopause. Kemudian setelah itu punya riwayat kardiovaskular sebelumnya. Kemudian ada riwayat penyakit PJK dalam keluarga ya Bapak. Kemudian untuk yang kedua, faktor risiko yang dapat diubah seperti tadi Bapak merokok atau ada penyakit hipertensi, kemudian ada dislipidemia, kemudian ada obes, dan juga yang ada DM, penyakit DM atau penyakit diabetes mellitus ya Bapak. Kemudian setelah itu saya mau jelaskan kelainan yang disebabkan dari PJK sendiri ya Bapak. Jadi Bapak, untuk kelainan pada PJK sendiri antara lain ada penyakit cerebrovaskular, kemudian ada hipertensi retinopati, kemudian ada disfungsi ventrikel kiri, kemudian ada penyakit CKD, ada congestive heart failure, kemudian yang terakhir itu ada peripheral artery disease ya Bapak. Kemudian selanjutnya saya mau jelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan untuk menguranginya, dan juga penata laksanaan pada penyakit PJK yang Bapak derita ya Bapak. Saya mau konsultasi sama Bapak apa yang dapat dilakukan ya Bapak. Yang pertama itu untuk Bapak, kan Bapak tadi seperti yang Bapak bilang bahwa Bapak sering merokok ya, sehari itu bisa habis 4 bungkus. Yang pertama dilakukan yaitu merubah pola hidup dari merokok tadi. Misalnya Bapak mau ya untuk
sembuh ya Bapak. Ya, Dok. Yang pertama itu Bapak kurangi untuk merokoknya Bapak. Misalnya sehari tuh mulai dikurangi, itu misalnya sehari bisa dikurangi jadi 3 bungkus. Kemudian nanti hari berikutnya atau 1 minggu setelah pengurangan itu bisa dikurangi lagi ya Bapak berbungkus, hingga nanti bisa dikurangi menjadi 1 hari itu beberapa batang ya Bapak. Ya, Dok. Kemudian mulai pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, tidur secara teratur, kemudian memperbanyak aktivitas di luar rumah, dan seperti berolahraga yang rutin ya Bapak. Ya, Dok. Dan juga untuk penata laksanaan yang lain, yaitu ada melakukan diet dan juga terapi farmakologi ya Bapak. Baik Bapak, konseling kita pada hari ini sudah selesai Bapak. Mudah-mudahan setelah apa yang saya jelaskan Bapak bisa mengerti dan bisa mulai untuk merubah gaya hidup Bapak ya Bapak, supaya Bapak bisa cepat sembuh ya Bapak. Terima kasih Bapak, senang bertemu dengan Bapak. Baik Bapak, saya akan meresepkan obat. Jadi saya akan berikan obat simvastatin tablet numero 10 signature 1 kali 1 hari, 1 tablet sehari sesudah makan. Kemudian signature, nama Tuan Riko, umur 53 tahun, kemudian alamat Desa